sampai ayat yang ke-17. Saudara sudah dapat secara manual, kita tunggu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari ayat 13 sampai 19. 2, 3. And Jesus came into the region of Caesarea Philippi. Saudara baca pada saya tidak ada teks bahasa Indonesia, sudah baca bahasa Indonesia. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Caesarea Philippi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Silakan duduk. Ketika Yesus tiba di Caesarea Philippi, ia bertanya kepada murid-murid yang sudah sekitar 2-3 tahun mengikuti dia dan mengatakan atau menanyakan, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Menurut kamu siapa aku? Menurut saudara siapa Yesus? Itu pertanyaan yang penting yang harus kita jawab, sebab yang membedakan kita Kristen dengan yang bukan Kristen adalah pengakuan iman kita siapa Yesus. Katakan amin. Siapa Yesus di mata kita akan membuat kita itu orang Kristen atau bukan. Karena ada orang yang mengatakan dia, beberapa mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan dia Yeremia, atau beberapa orang dari antara para nabi. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, itu kata orang. Saudara, jangan dengarkan apa kata orang tentang Yesus. Katakan amin. Jangan dengarkan apa kata orang tentang Yesus. Jadi jangan ada orang di luar Kristen yang mendefinisikan Kristus, mendefinisikan Yesus, dan kita percaya. Karena kita punya patokan adalah Alkitab, itu firman Allah. Katakan amin. Jadi orang ngomong apa tentang Yesus, jangan kita dengar kalau itu apa kata manusia atau apa kata kitab yang lain. Sebab Alkitab kita adalah firman Allah, dan Alkitab ini menyatakan secara jelas dan tidak secara samar dan tidak secara menduga-duga bahwa Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Mesias adalah menunjuk kepada Juru Selamat Kristus, dan anak Allah yang hidup menunjuk kepada divine nature. Itu adalah menunjuk kepada keilahiannya Yesus, anak Allah, oknum Allah yang kedua, yang sama maha kuasa dengan Bapa di sorga, yang sama maha tahu dengan Bapa di sorga, yang sama maha hadir dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi pengakuan iman ini penting sekali, agar supaya saudara dan saya jangan bergeser dan jangan tergeser. Katakan haleluya. Karena setiap hari ada banyak orang sampai hari ini berusaha dan berupaya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Juru Selamat. Sekian banyak orang berupaya, berusaha untuk mengatakan ini. Tetapi untuk ke surga, saudara jangan pernah berubah dan jangan pernah beranjak. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus adalah segala-galanya. Itu sebabnya saudara perlu firman. Katakan perlu firman.
Kita tidak butuh sesuatu di luar firman untuk menjelaskan Yesus. Kita tidak butuh keterangan siapapun yang pintar di luar firman, karena firman ini cukup. Alkitab mengatakan, firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara dan saya bersyukur, katakan bersyukur, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Orang lain dengan agama masing-masing mencari Tuhan, tetapi kita orang Kristen, bukan kita yang mencari Tuhan pertama kali, tetapi Tuhan yang mencari kita. Dan Tuhan yang menyatakan diri, ini aku. Haleluya. Ini bedanya saudara-saudara, bahwa kita bertemu Yesus karena Yesus mau membuka diri. Yesus mau menyatakan diri kepada manusia. Kalau ia tidak buka diri, dia tidak menyatakan diri, maka tidak ada orang yang bisa mengenal dia. Haleluya. Sebabnya ketika Petrus bilang dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus mengatakan itu bukan manusia yang mengatakannya kepadamu. Itu dari Bapa di sorga. Haleluya. Bapa di sorga yang memberikan kepada Petrus penyataan atau penyingkapan siapa Yesus. Dan saya beritahu satu hal, kalau saudara bisa mengenal Yesus, itu adalah kasih karunia. Amin. Sekali lagi, kalau saudara bisa kenal Yesus, bisa terima Yesus, itu adalah kasih karunia. Haleluya. Karena selama sampai hari ini, katakan sampai hari ini, banyak orang masih menentang Yesus. Bahkan ada banyak orang pengen jadi seperti Israel, seperti Yahudi, menyanjung-nyanjung kelompok-kelompok yang ada di tanah Palestina sana. Saya kasih tahu bahwa sampai hari ini orang Israel masih tetap menolak Yesus. Haleluya. Itu sebabnya akses kita bukan bangsa A, bangsa B, bangsa C, kata orang A, kata orang ini, orang itu, tapi akses kita. Dasar kita mengenal Yesus adalah firman Allah. Dasar kita mengenal Yesus adalah Roh Kudus lewat firman tertulis. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi siapa Yesus di mata kita itu hal yang sangat penting bagi kita semua. Mari kita lihat yang pertama, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita layani. Pertama-tama dia adalah Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Mari kita lihat ayatnya. Haleluya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Pada hari ini telah apa? Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa? Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang pertama, dia adalah juru selamat, dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa yang lahir di Bethlehem adalah juru selamat, dia adalah Kristus, dan dia adalah Tuhan. Dan saya ingin tegaskan pada saudara, saya ingatkan lagi dan kita mengingat dan refresh kembali, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita layani sampai hari ini, saudara-saudara, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Katakan amin. Tuhan di atas segala Tuhan, karena Tuhan Yesus itu pada waktu diberitakan kelahirannya, dia dikatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, dan dia adalah Tuhan di kota Daud. Saudara, mau tidak mau? Katakan mau tidak mau. Mau tidak mau. Satu saat saudara-saudara semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu saat semua lutut akan bertekuk lutut kepada Yesus dan menyembah Dia sebagai Tuhan. Walaupun sekarang ini banyak orang membantahnya, bahkan ada orang yang sudah Kristen, bahkan ada orang yang sudah pelayanan, bahkan ada orang yang berbicara tentang firman, tetapi mulai berani mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya berani mengatakan bahwa ini ajaran yang salah. Bahkan lebih jelas ini ajaran yang sesat.
Karena dasar Kristen adalah Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus bukan Tuhan, runtuh semua ajaran kita. Runtuh semua bangunan gereja kita, bangunan orang-orangnya. Karena sekali lagi bahwa Tuhan yang mengatakan Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Perhatikan ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan luar biasa. Filipi 2 ayat 10. 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, haleluya. Pada ayat yang keberapa itu? Segala lidah, ayat berapa? 11 ya? Ayat 11, coba lihat ayat 11. Dan sama-sama 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam terjemahan asli ada kata Ho Christos Kurios. Ho Christos Kurios artinya seruan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, arti kata Tuhan itu adalah the supreme authority, penguasa tunggal atas hidup kita. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mengangkat, dan Tuhan yang menurunkan. Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kita naik, dan Tuhan juga yang membuat kita turun. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, Dia adalah the master of everything. Dialah penentu segala sesuatu. Saudara, kalau mengandalkan Tuhan, saudara tidak salah, karena saudara andalkan penguasa segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Kita naik turun, kita jadi besar atau jadi kecil, semua tergantung di tangan Tuhan. Dan Yesus yang kita layani, kita sembah, sekali lagi satu-satu semua lidah. Mau lidah apa yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati dan yang masih hidup, semua yang pernah punya lidah. Karena iblis pun mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Karena pada waktu peristiwa Gadara, Yesus tiba di Gadara, 2 orang kerasukan setan mengatakan, "Ai anak Allah, mau apakah engkau dengan hidup kami? Waktumu belum tiba, waktu kami dihukum belum tiba." Jadi iblis saja ngomong bahwa Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Apalagi saudara dan saya. Saya percaya Yesus tidak berubah ketuhanannya. Keilahiannya tidak pernah berubah. Dan orang yang mulai meragukan Dia, ingat satu ayat, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengaku Dia di hadapan Bapa. Saya tidak malu mengaku, saudara jangan malu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apapun kata orang, apapun pendapat orang, Yesus Kristus bagi saya adalah Tuhan. Amin. Dia penguasa tunggal atas hidup kita. Tepuk tangan bagi Dia. Tepuk tangan. Karena ada ajaran sekarang mulai mengatakan Yesus itu manusia yang baik, yang akhirnya terpilih menjadi. Yesus itu adalah memang manusia unggul, tetapi Dia bukan Tuhan, Dia bukan Allah. Dan mereka mengatakan bahwa Allah tidak mungkin jadi manusia. Saya merenung, kalau Dia Allah, Dia bisa jadi apa saja. Halo? Allah Maha Kuasa, amin. Orang-orang di daerah suku-suku tertentu percaya bahwa songkok bisa berubah jadi anjing. Di suku-suku tertentu orang percaya bahwa roh jahat bisa berubah menjadi babi ngepet, betul? Nah, kalau Allah menjadi manusia, apanya yang aneh? Apanya yang susah? Karena logika kita terbatas, tapi Allah kita tanpa batas. Katakan amin. Jadi ketuhanannya Dia
Dia maha kuasa dan dia tidak terbatas. Dan kalau dia jadi manusia, orang sedang membangun satu teori, tidak mungkin Allah menjadi manusia. Tapi yang benar adalah tidak mungkin manusia menjadi Allah. Haleluya. Lagi-lagi, tidak mungkin Allah menjadi manusia, kata orang. Tapi bagi saya justru terbalik. Tidak mungkin manusia menjadi Allah. Jadi kalau ada manusia menjadi Allah itu tidak mungkin. Tapi kalau Allah menjadi manusia itu mungkin. Katakan amin. Jadi kalau orang meragukan siapa Yesus, itu bukan cerita kita. Itu bukan layanan kita. Kita layani bicara. Jangan layani pembicaraan seperti ini, karena meskipun ada malaikat datang bilang, meskipun ada orang terkenal, orang hebat bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan. Coba lihat, kita keluar sedikit. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jangan percaya kalau ada orang mengajarkan Injil yang lain. Contoh Injil yang lain, Galatia 1, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, tetapi sekalipun kamu takut kepada malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, haleluya. Ayat 8 bilang, saudara-saudara, kalau ada berita Injil siapapun, sekalipun seorang dari kami para rasul, orang level para rasul itu bukan hal biasa. Dan bahkan seorang malaikat dari sorga sekalipun, tapi kalau ia memberitakan sebuah Injil yang lain, saudara tahu paket dari Injil adalah kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada Injil yang lain mengakui kelahirannya, tapi tidak mengakui kematiannya, apalagi kebangkitannya. Tapi mengakui kenaikannya dan mengakui kedatangannya. Tapi dua tidak diakui. Apa? Kematiannya dan kebangkitannya. Justru di kematian dan kebangkitan itu membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Haleluya. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang dipakai Tuhan dalam tanda petik. Ada banyak pemuka agama yang mati, tetapi tidak ada yang bangkit seperti Yesus. Itu membuktikan satu-satunya bukti yang orang tidak bisa bantah. Yesus lahir, ada saksi? Ada. Paling tidak Herodes. Ya, kalau gembala-gembala tidak tahu siapa namanya. Tapi ada Yusuf, ada Maria. Waktu ia mati, ada saksi? Ada yang menombak Yesus di lambungnya. Pilatus saksinya. Waktu ia bangkit, ada saksi? Prajurit-prajurit yang menjaga kubur yang disegel itu. Maria, Magdalena dan lain-lain. Dan orang-orang yang sudah disuruh berdusta untuk mengatakan bahwa Yesus dicuri, mereka saksi. Waktu Yesus naik ke surga, ada saksi? Ada saksi. Disaksikan oleh murid-murid waktu terangkat ke surga. Saudara bayangkan, Yesus kita bukan cerita saja. Dia bukan omong kosong. Dia benar-benar punya bukti sejarah. Dia pernah hidup dan pernah ada di bumi. Dan dia membuktikan dia mati, tetapi dia tidak mati saja, tetapi dia bangkit. Ketuhanan Kristus terbukti pada waktu dia bangkit. Jadi kita tidak menyembah Yesus yang salah. Ayo beri tepuk tangan bagi dia. Kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, kita tidak akan menyesal
Karena Tuhan bilang, kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Ada banyak orang yang akan menyesal karena apa? Mulai meragukan Yesus. Saya percaya saudara, ajaran yang paling banyak akan diserang adalah Yesus. Paling banyak akan dibantah adalah tentang Kristus. Kenapa agama-agama di luar Yesus jarang ditentang? Kenapa? Karena yang asli pasti akan selalu dibantah. Haleluya. Kalau yang palsu ngapain dibantah? Amin. Kalau yang tidak asli ngapain? Karena memang kita tahu yang asli itu. Saudara, antikris. Kenapa antikris? Iblis membangun satu spirit yang nama antikris. Kenapa? Karena cuma Yesus yang benar. Ngapain iblis repot-repot mengejar, menyusahkan diri dengan membangun spirit, membangun satu gerakan yang namanya gerakan antikristus. Jadi yang dianti adalah Kristus. Haleluya. Kenapa setan berdiri gereja setan? Tidak berdiri bangunan yang lain. Karena memang cuma satu yang benar. Cuma siapa? Cuma Tuhan Yesus. Sebabnya sampai hari ini dia dilawan terus, dia dilawan. Dan orang-orangnya yang adalah kita anak-anak Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus bilang jangan berubah. Haleluya. Jangan bergeser dari imanmu. Karena sekali Yesus harus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara bergairah tentang Yesus, amin. Kalau saudara bergairah tentang makanan lebih tinggi daripada bergairah tentang Yesus, itu masalah. Kalau bicara Yesus, saudara harus merespon, katakan amin. Kalau bicara bebek lamuan, saudara bersemangat, harus lebih tinggi bicara tentang Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi apa yang saya bagikan, siapa Yesus di mata kita itu fix. Yesus adalah Tuhan. Dan dia adalah penentu hidupku. Saya naik atau turun tergantung dia. Saya jadi besar atau jadi kecil tergantung dia. Dan saya tidak akan bergeser daripadanya. Karena tidak ada Tuhan selain Yesus. Bahkan kalau ada Tuhan yang lain, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau ada Tuhan yang lain, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Pegang baik-baik, segala lidah akan mengaku. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mau atau tidak mau, satu saat semua akan tunduk. Satu saat semua akan bertekuk lutut. Dan mereka akan minta ampun tapi terlambat. Saudara yang menghujat Yesus, semua itu akan berhadapan dengan pengadilan. Jadi hati-hati kalau ada pelayan firman yang mulai mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, poin kedua, Yesus itu bukan juru selamat. Kenapa saya memperhatikan begini? Ada sebuah pola, sebuah metode. Minta maaf, ini tidak selalu benar, tidak selalu berlaku pada semua orang. Tapi begini, kalau saya artis, sudah lama tidak tampil di berita, sudah lama tidak diekspos, sudah lama tidak jadi pokok berita. Saya ada menemukan bukti bahwa ada orang sengaja menciptakan konflik suami istri, sengaja tapi dengan maksud rekayasa, kasih heboh dulu, kasih viral. Nanti 3 bulan ke depan setelah sudah viral, mereka akan membuat konferensi pers dan mengatakan mereka sudah berdamai, tapi sudah viral dulu. Dan saya lihat gejala-gejala seperti ini mulai terjadi di kalangan pembicara firman. Saudara, beritakan firman bukan untuk terkenal. Katakan amin. Beritakan firman bukan untuk jadi terkenal. Karena ada motif memberitakan Injil dengan maksud yang baik, ada juga dengan maksud yang palsu. Ada maksud tidak murni, ya. Jadi kalau seandainya seseorang pernah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kemudian ke depan dia edit, dia bilang waktu itu saudara, saya tidak bermaksud begitu. Ini sebenarnya permainan. Dan Yesus tidak boleh dipermainkan. Haleluya. Beranikah saudara
saudara mengatakan pada bapak saudara, ini bukan bapak saya. Kemudian nanti 1 bulan kemudian saudara revisi dengan menyatakan, pernyataan saya waktu itu saya lagi mengantuk. Kemudian saudara ucapkan lagi, dan saudara revisi lagi. Yesus itu bukan teman kita. Katakan amin. Kalau dia Tuhan, saya tanya, kalau Yesus Tuhan, apa kebutuhan Tuhan atas hidup saya dan saudara? Dari hidup saya dan saudara. Apa kebutuhan Tuhan dari hidup saya dan saudara? Dia butuh apa dari kita? Hormat. Ya, Ibu Gembala sudah bilang. Yang Tuhan Yesus butuh dari ketuhanannya, dari kita terhadap dia adalah hormat. Katakan sama-sama hormat. Sekali lagi semua sama-sama berbunyi 2, 3. Hormat itu penting. Karena kalau kita mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan kita mengatakan orang banyak mendengarnya, dan dengan begitu mudah kita merevisi, mengeditnya, saya yakin ini bukan ada disertai rasa hormat. Karena saya tidak akan mempermainkan bapak saya, bukan? Saya tidak akan mempermainkan orang tua saya, bukan? Orang tua saya tidak akan jual dan kemudian nanti saya revisi. Yesus adalah segala-galanya. Yesus di atas semua otoritas kita. Jadi Yesus jangan taruh di bawah kita untuk dipermainkan. Jangan permainkan identitas Yesus. Dia adalah Tuhan, dan ketuhanannya tidak pernah berubah. Kalau dia berubah, kita semua kacau balau. Kalau dia berubah, kita semua binasa. Tapi sampai hari ini, Ibrani 13 ayat 8, kita lihat ayatnya. Saya bersemangat, bersukacita memberitakan Yesus. Karena Yesus itu pusat dari segala-galanya. Yesus itu adalah kehidupanku. Yesus itu adalah hidupku. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yes. Amen. Orang cuma lihat Yesus Kristus tetap sama. Orang cuma ingat kebaikannya. Orang cuma ingat Yesus Kristus tetap sama adalah kasihnya. Orang melihat Yesus Kristus tetap sama adalah kesetiaannya mengampuni. Orang hanya melihat Yesus Kristus tetap sama hanya pada Yesus sisinya bahwa dia selalu baik. Tetapi saya tekankan di sini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari dan sampai selama-lamanya. Dalam hal apa? Keilahiannya, dalam hal ketuhanannya, dalam hal divine nature-nya dia. Dia tidak pernah berubah. Yesus sama kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya dia tetap Tuhan. Orang percaya atau tidak percaya, orang menghujat atau orang tidak menghujat, orang mempermainkan dia. Saya percaya Yesus punya nama bukan sesuatu yang layak dipermainkan. Yesus punya nama bukan sebuah komunitas untuk kita naik viewer kita atau subscribernya kita. Tapi Yesus punya nama di atas segala nama yang harus dihormati, yang harus dihargai. Jangan sampai mulut ini mengucapkan kalimat yang Yesus sendiri akan mempertimbangkan lagi apa yang menjadi status kita sebagai orang-orang percaya. Kamu menyebut aku Tuhan, tetapi di mana rasa hormat? Saya agak keluar sedikit ya. Maleakhi 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6. Tuhan itu penting bagi kita. Amen. Tuhan harus dilihat dengan benar. Haleluya. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, Kata Tuhan kata sama dengan Tuhan. Ya. di manakah takut yang kepadaku itu? Yes. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Ya. Hai para imam yang menghina namaku, tetap kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Aku mengulangi berkali, dengan cara bagaimana kami menghina nama Yesus? Cara menghina nama Yesus
Yesus dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dengan mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, dengan mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti manusia yang lain. Bahkan ada orang yang mulai mengajarkan bahwa saudara-saudara, orang yang tidak berdosa bukan cuma Yesus. Saya tegaskan bahwa satu-satunya manusia yang tanpa dosa hanya Yesus. Katakan hanya Yesus. Tidak ada manusia lain yang tanpa dosa kecuali Yesus. Siapapun yang mengajarkannya, jangan goyah dari tempat ini, jangan goyah dari ajaran ini. Nah, ayat ini bilang begini, kalau aku ini Tuhan, di manakah rasa takutmu? Rasa takut itu sama dengan rasa hormat. Jadi saya ingin saudara-saudara jangan utak-utik dasar ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu bukan area kita. Siapa kita yang bisa membuat Tuhan naik, Tuhan turun? Sebaliknya kita yang bisa Tuhan buat naik atau turun. Halo, ulangi. Bukan kita yang membuat Tuhan itu naik atau turun, tetapi Tuhanlah yang membuat kita naik atau turun. Anggap ini, katakan haleluya. Jadi Tuhan itu jadi Tuhan karena pikiran kita, bukan. Pikiran kita ngerti tidak ngerti, dia tetap Tuhan. Haleluya. Kita nangkap tidak nangkap, dia tetap Tuhan. Seluruh dunia bicara bahwa dia bukan Tuhan, tinggal Alkitab bicara dia tetap Tuhan. Saudara, Alkitab tetap benar. Haleluya. Dan salah satu yang akan banyak terbabit di akhir zaman ini orang yang mulai meragukan siapa Yesus. Tapi saya dan saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama dengan suara yang lantang. Karena begini, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Kalau hatimu percaya, mulutmu harus sesuai. Katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hitung 1, 2, 3. Yes, yes, haleluya. Tidak ada pilihan lain karena satu-satunya Tuhan Allah Bapa yang mengatakan ini, bahwa kalau aku ini Tuhan, kalau aku ini Tuhan, di manakah rasa takut dan di manakah rasa hormat kepadaku? Saya berharap saudara jangan terlibat dalam upaya mengutak-utik ketuhanan Kristus. Karena siapa saya, siapa saudara? 40 penulis kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, Profesor Dr. Paulus sekolah 2000 tahun lalu sudah profesor. Saudara, sekarang ini 2000 tahun orang masih baru S1, doktor yang modern sekarang mau membantah Paulus. Siapa saudara? Paulus menulis kitab, 13 kitab. Dan saudara, orang-orang yang bicara baru tulis 1-2 buku sudah merasa lebih hebat dari Paulus. Tapi bukan soal Paulus, tapi Roh Kudus yang mengilhamkan Alkitab. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru. Buku lain bisa salah, buku lain 100 tahun lalu benar, tapi waktu dibaca sekarang sudah tidak benar. Tapi Alkitab 2000 tahun lalu ditulis, sampai sekarang tetap benar. Karena Yesus Kristus tidak berubah. Saya ulangi ini karena dasar ini akan ditabrak oleh banyak orang. Dasar ini akan ditabrak oleh banyak gerakan di zaman akhir. Di zaman akhir ini ada banyak orang sudah bangun kepercayaan, bahkan sudah bangun sebuah komunitas, dan mereka menetapkan Yesus itu manusia biasa. Dan mereka mengatakan keilahian Yesus itu hanya sebuah penghargaan dari Bapa. Tetapi dia sama dengan kita. Saya tegaskan di sini, Yesus tidak sama dengan kita. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia datang dari Allah dan dia setara dengan Allah. Haleluya. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 5. Saya yakin saudara sedang diberi makan kembali roh saudara. Siapa Kristus itu? Filipi 2 ayat yang ke-5. Yang dalam, walaupun dalam rupa Allah. Coba lihat.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ya, Filipi 2 terus ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yes, terima kasih. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah dalam satu image, dalam satu substansi. Saya ingatkan sederhana bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang setara, tiga-tiganya setara, dan tiga-tiga memiliki masing-masing pribadi. Dan Yesus memiliki pribadi sendiri, dan dia dengan Bapa setara. Katakan setara. Setara artinya Allah Maha Kuasa, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Bapa Maha Tahu, Yesus Maha Tahu. Bapa Maha Hadir, Yesus Maha Hadir. Jadi jangan lupa bahwa Yesus dan Bapa setara. Jadi Bapa adalah memiliki natur yang saya sebut tadi, divine nature. Allah kita memiliki nature keilahian, dan nature itu ada pada Yesus. Kesetaraan dengan Allah itu tidak digunakan. Filipi 2 tadi ayat 6, coba lihat. Saya ingin saudara fix di sini. Jangan tergoda dengan apapun. Ayat 6, ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah, artinya wujudnya Allah Bapa sama dengan wujudnya Allah Anak dan dengan Allah Roh Kudus. Jadi substansinya Bapa, substansi atau isi dari Bapa, isi dari Yesus dan Roh Kudus sama. Dan kesamaan itu, kata sama dengan setara, ya. Sama, setara, ya, ekivalen. Dan kesetaraan dengan Allah itu berarti Yesus dengan Allah sama. Katakan sama. Katakan haleluya. Jadi bukan Bapa lebih tinggi dari Yesus dari segi komando. Yesus tunduk pada Bapa. Tapi dari segi esensi Yesus dan Bapa itu sama, setara. Bahkan Bapa mengatakan Yesus adalah kelembagaan dari penyataan inti dari seluruh kelembagaan kealahan. Maksudnya begini, kalau saudara mau lihat Bapa dan Roh Kudus, lihat Yesus, lengkap sudah. Jadi dalam kesetaraan dengan Allah itu, dalam konteks sebagai juru selamat, ia tidak menggunakannya. Ayat 7, ia tidak mempertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Melainkan telah membuat dirinya terbatas, dia membatasi diri. Jadi begini, saudara suka makan bakso dan tidak makan bakso, tapi suka makan baksonya masih ada, selera makan bakso masih ada, tapi dia tidak ambil itu untuk makan. Jadi waktu Yesus jadi manusia, sebagai Allah dia tidak berhenti. Halo, Yesus tidak pernah berhenti sebagai Allah. Tidak pernah sedetik pun Yesus kan tadi tetap sama, amin. Sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak pernah tidak Allah. Ulang. Dia tidak pernah istirahat jadi Allah. Katakan haleluya. Dia tidak pernah cuti sebagai Allah. Jadi bagaimana waktu dia ada di bumi? Dia mengosongkan diri. Dia membuat semua atribut kealahannya tidak digunakan, tidak dipakai. Siapa yang batasi? Dirinya sendiri. Kalau dia pakai, salah satu contoh, dia suruh mancing ikan. Ikan pertama yang ditangkap ada koin di mulutnya. Itu sisi keilahian dia, bisa tahu di ikan. Bayangkan kalau di danau itu ada 1.000 ikan. Untuk teori probabilitas, dia akan memancing 1.000 kali baru dapat ikan itu.
Tapi ini satu kali pancing langsung dapat ikan. Jadi siapa yang mempertemukan gomala dan ikan? Tuhan. Itu sisi ketuhanannya Tuhan. Ketika orang melempari dengan batu Yesus, karena dia mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Orang mau bunuh dia melempari dengan batu. Dia lewat di antara orang-orang tidak lihat dia. Itu sisi apa? Sisi ketuhanan Yesus. Haleluya. Waktu 5.000 orang mau makan, tidak ada roti banyak, cuma ada 5 ketul roti, dan 5.000 orang makan dengan 2 ekor ikan. Dia bersyukur, kemudian 5.000 bisa makan. Itu sisi ketuhanan Yesus. Sisi kemanusiaan Yesus waktu dia berdoa di taman Getsemani, dia sampai berpeluh, titik-titik keringatnya, ada titik-titik darah, sampai mungkin pecah pembuluh darah saking beratnya pergumulan. Itu sisi kemanusiaannya. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Kalau ketuhanan Kristus dia tidak batasi, tidak ada tombak yang bisa menembus lambungnya. Kalau ketuhanan Kristus dia tidak batasi, tidak ada paku bisa tembus jarinya, telapak tangannya. Jadi ketuhanan Kristus tidak pernah berhenti. Ketuhanan Kristus tidak pernah cuti. Ketuhanan Kristus tidak pernah berubah. Keilahiannya tidak digeser oleh kemanusiaannya. Halo, saya ingin kasih info. Yesus itu pribadi, dia satu pribadi, katakan satu pribadi. Ulangi, Yesus itu satu pribadi. Diingat baik-baik ya. Yesus itu satu pribadi. Ulangi sekali lagi. Yesus itu satu pribadi. Tetapi 2 natur. Ulangi semuanya. 1, 2, 3. Yesus itu satu pribadi, tetapi 2 natur. Natur yang pertama Allah yang dia batasi tadi, dan natur yang kedua mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama. Kalau saudara lapar, dia lapar, betul? Saudara mengatur, dia pernah tidur, mengatur. Tetapi 2 natur ini tidak bercampur. Tidak bercampur 2 natur sehingga menghasilkan Hercules. Hercules itu cerita mitos bercampur dewa dan manusia. Yesus itu ilahinya tidak bercampur dengan manusiawinya. Tapi ilahinya, ketuhanannya dia batasi dalam rangka apa? Supaya orang bisa selamat. Supaya orang bisa ditebus. Supaya orang bisa dibayar. Kalau dia bayar kita dengan harga yang mahal dengan membatasi ketuhanannya, kita capek-capek melayani Tuhan belum bisa balas apa yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya. Kita dalam mengikut Tuhan belum sampai mencurahkan darah. Amin. Kita belum sempat sampai disiksa seperti dia. Jadi kalau dia tidak batasi ketuhanannya, tidak ada korban di kayu salib. Jadi jangan lihat bahwa dia mati itu sebagai bukti bahwa dia manusia biasa. Kalau Yesus mati, saya tanya, apakah dia mati dibunuh atau dia mati menyerahkan diri? Yes, dia bukan mati dibunuh. Sebab setelah dia mati baru ditombak, bukan? Sebab kalau ditombak dulu baru dia mati, berarti manusia yang mencabut nyawanya. Tetapi dia yang menyerahkan dirinya. Kalau dia tidak serahkan dirinya, tidak ada tombak yang bisa membunuhnya. Dan Yesus tidak dibunuh. Yesus menyerahkan dirinya. Karena apa? Keilahiannya tidak dapat membuat dia mati. Jadi kalau saudara ditanya, yang mati itu mana? Naturnya sebagai manusia. Naturnya sebagai manusia mati 3 hari. Tapi keilahiannya tidak pernah mati. Sekali lagi, haleluya. Yesus tidak pernah mati dalam ketuhanannya. Yesus tidak mati sebagai natur Allah. Sehingga saudara dan saya perlu kuat di sini. Jangan lihat, jangan dengar apa kata orang tentang Yesus adalah manusia biasa. Allah tidak bisa beranak. Saya bilang Allah bukan beranak karena anak di sini bukan anak biologis. Katakan amin. Saya tanya, apakah semua anak punya mama? Ada satu teman mahasiswa kami sampai dia mati, gantung diri, dia tidak terima kalau ada Allah Bapa atau tidak ada Allah Mama. Dia tidak terima. Saudara, dia sampai kerasukan setan. Kami doakan usir-usir setannya, balik lagi setannya, karena dia tidak terima. Oh, ada anak, ada Bapa, tidak ada Mama.
Dia bilang, anak mama siapa? Kami bilang ini bukan anak biologis, tapi anak ini soal bagaimana relationship antara Allah Bapa dan Allah anak yang tak terpisahkan, yang selalu sinkron, yang selalu harmoni, yang tidak pernah berbeda. Anak dan Bapa selalu sama, dan tidak semua anak itu pasti punya mama. Saya tanya, anak tangga punya mama siapa? Haleluya. Jadi Allah tidak beranak dalam pengertian biologis, karena seorang bapa sendiri tanpa ibu tidak mungkin ada anak. Amin. Jadi anak Allah bukanlah pengertian biologis. Jadi orang pakai otak mengerti Yesus tidak mungkin mengerti. Dan kalau saudara mengerti, puji Tuhan, ini adalah kasih karunia. Saudara bisa paham siapa Yesus, ini adalah kasih karunia. Karena tidak ada orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 12. Saya baru di poin 1 ya. Nanti sambung poin berikutnya. Saudara, tidak ada orang bisa ngaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang kerja. Jadi kalau saudara bisa ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah hasil kasih karunia, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mungkin saudara orang ahli furu, tetapi ada orang lain berdoa untuk saudara. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-3 mungkin. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Yang tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Aku bersyukur karena aku percaya Roh Kudus. Karena Roh Kudus ternyata, bahasa ayat ini begini. Kalau ada orang mengaku bahwa dia penuh Roh Kudus, tapi dia bilang Yesus itu bukan Tuhan, itu tidak mungkin Roh Kudus. Ya pasti roh iblis. Ulangi, kalau ada orang percaya bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, pasti bukan Roh Kudus yang dia miliki. Pasti roh iblis. Haleluya, jangan tuduh orang ya. Tapi konsep ini pegang. Kalau ada orang, katakan, kalau ada orang yang mengaku memiliki Roh Kudus, tapi mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu pasti bukan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus apa? Iblis. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Sebaliknya, kalau ada orang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu oleh karena siapa? Oleh karena peran siapa? Oleh karena Roh Kudus yang bekerja melalui orang itu. Jadi terima kasih Tuhan, karena sekian banyak manusia, 7 miliar lebih, sampai sekarang setengah dari manusia masih tolak Yesus. Berkali-kali tolak. Bahkan mereka menghina Yesus. Bahkan ada orang membuat status itu Tuhan orang Kristen itu adalah laki-laki telanjang tergantung di salib. Penghinaan yang luar biasa. Oke, karena kami tahu Roh Kudus tidak jama hatinya. Dan kalau kita menyanjung Yesus, menghargai Yesus, Yesus adalah Tuhan, itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus atas kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus atas hati kita. Dan pekerjaan Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Karena mengerti Yesus tidak cukup dengan otak. Amin. Orang yang mengerti otak, bagaimana mungkin Maria mengandung tanpa laki-laki? Orang tidak bisa terima. Bagaimana mungkin ada Allah dan ada sekaligus naturnya manusia? Tidak mungkin, kata orang. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu yang Maria kata di malaikat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Maria bilang, aku belum bersuami, apakah mungkin aku bisa mengandung? Ya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi kalau saya percaya Yesus, katakan, kalau saya percaya Yesus. Ulangi, kalau saya percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Yes, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, saudara masih tahan? Haleluya. Masih bersemangat, haleluya. Kalau saya saja bersemangat, apalagi saudara yang mendengar. Amin. Harusnya kita sama semangatnya.
Jangan sampai selesai, paling tidak Tuhan dan kedua juru selamat. Jangan lupa juru selamat cuma satu. Yes, katakan juru selamat cuma satu. Saudara, biar bumi jadi dua, biar matahari jadi tiga, biar bulan jadi 7, juru selamat cuma satu. Biar agama boleh banyak, hargai agama lain. Nabi boleh banyak, hargai nabi-nabi. Kitab-kitab suci banyak, hargai kitab suci orang lain. Tetapi bagi saya, bagi saudara, juru selamat cuma satu. Kisah 4 ayat 12. Haleluya. Kisah pasal 4 ayat 12 mengatakan jelas sekali. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yes, seluruh jemaat semuanya konsentrasi baca ini. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada pintu lain, tidak ada metode lain, tidak ada strategi lain, tidak ada juru selamat lain. Selain siapa? Selain Yesus. Katakan hanya satu juru selamat. Surah ayat berapa tadi? 20 ayat 12 ya. Ayat 12. Kisah pasal 4. Kisah pasal 4 ayat 12. Ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang Yesus. Dan saya ingin tegaskan di sini, sudah mulai ada orang mengatakan bahwa orang bisa selamat selain lewat Yesus. Sudah mulai ada pengajar Alkitab berani mengatakan ada keselamatan selain Yesus. Nanti saya jelaskan di kesempatan lain. Tapi di sini saya tegaskan juru selamat cuma satu. Ini kan kata tidak ada nama lain, toh? Tidak ada nama lain. Saudara-saudara, matahari ada berapa? 1. Haleluya. Kalau toko A pergi ke toko A, saudara akan tanya. Kalau dia cuma satu, orang tidak akan tanya A yang mana, betul? Tapi kalau toko A ada 7, saudara akan tanya toko A yang di mana, betul? Karena ada 7, jangan salah masuk toko. Kalau juru selamat cuma satu, saudara tanya juru selamat yang mana? Tidak perlu, karena juru selamat cuma satu. Jadi pada saat menyebut juru selamat, satu-satunya hanya Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau saudara percaya Yesus, kalau saudara mau makan enak, panggil juru masak, betul? Kalau saudara mau tiba di tujuan, panggil juru muni. Haleluya. Kalau saudara punya rambut mau bagus, panggil juru gunting. Tapi kalau saudara mau ke surga, jangan panggil juru masak. Haleluya. Saudara mau ke surga, panggil juru selamat. Dan dia pasti, saudara, kalau saudara yang pernah ke Rusia, lambaikan tangan. Oh, belum pernah ada. Kemudian ada orang yang belum pernah ke Rusia mengajak saudara ke Rusia. Dan dia bilang, gampang, nanti kita antar. Dan percaya ada orang yang belum pernah ke Rusia dan akan mengantar saudara ke Rusia. Sama-sama saudara-saudara kata bingung-bingung, karena dua-dua belum pernah ke sana, bukan? Tapi Yesus juru selamat. Dia datang dari mana? Dia dari surga. Dan dia membawa kita ke surga. Siapa yang ragu dengan dia? Yang membawa ke surga, dia dari surga. Dia Tuhan penguasa di surga. Haleluya. Kalau gubernur ajak saudara ke kantor gubernur, saudara yakin? Kalau pala ajak saudara ke kantor gubernur, tidak yakin karena menteri. Sedang bupati saja belum tentu baku dapat.
Jadi kalau orang lain mengajarkan keselamatan, jangan percaya kecuali Yesus punya ajaran. Karena satu-satunya jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang berani ngomong, yang lain bilang, ya semoga terang masuk surga. Ya mudah-mudahan terang masuk surga. Siapa tahu terang masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak dan kecuali melalui aku. Yes. Saya kalau saudara dan saya atau seseorang yang saudara ya, kalau meninggal sebentar malam, kalau dia dalam Yesus, dia pasti surga. Asal jangan dia sangkal Yesus. Tapi kalau ada orang percaya yang lain, dia mati sebentar, tidak ada jaminan. Haleluya. Masa saudara mau naik pesawat Lion Air, saudara beli di Sriwijaya. Haleluya. Saudara mau naik Garuda, saudara pergi di maskapai Cocoa. Saudara mau ke surga, satu-satunya kepastian adalah kalau saudara percaya Yesus. Mari kita baca tuh ayat, tidak usah buka ayatnya. Hafal tuh dari sekolah minggu, Yohanes 3:16. Awas, kaget lupa. 2:3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada beberapa wah. Yang kiri kanan. Ini kan ayat sekolah minggu. Haleluya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba ayatnya dikeluarkan. Beroleh hidup yang kekal cuma melalui Yesus. Haleluya. Only Jesus. Ya. Dan apabila saudara tahu ini, saudara tidak akan tertarik dengan tawaran yang lain. Orang tawarkan Yesus yang lain, no. Ada Yesus yang lain, ada. Saudara tahu Yesus yang lain? Cuma diakui lahirnya, matinya tidak. Jadi saya katakan di sini, kalau ada Yesus yang tidak mati, dia bukan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau ada Yesus yang tidak mati, tidak bangkit, dia bukan Yesus. Tapi ada Yesus lahir, tapi dia naik dan dia akan datang. Ya ada orang percaya, tapi dia bukan Yesus yang kita pahami. Karena Yesus yang kita pahami lengkap 5 tadi. Apa? Ayo, 1, lahir. 2, mati. 3, bangkit. 4, naik. 5, akan datang. Semua kalau berita Injil yang lain itu tidak terima 5. Injil yang lain terima berapa? 3. 2 tidak diterima. 2 yang mana? 2 yang mati dan bangkit. Di situ bukti ketuhanan Yesus. Dia mati dan bangkit. Yang lain mati dan mati dan mati dan mati. Oh, luar biasa kalau Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Satu saat akan ada orang, saya sudah lihat, saudara. Saya dalam satu tempat. Sekali lagi ada banyak agama, hargai. Ada banyak nabi, hargai. Jangan membuat statement yang membuat Tuhan juga meninggalkan kita, karena tidak berhikmat dan bodoh. Ada banyak kitab suci. Saya sarankan jangan belajar kitab suci orang lain. Karena Alkitab kita ini satu-satunya kebenaran. Haleluya. Orang yang bodoh adalah mempelajari kitab orang lain dan kemudian menyerang kitab orang lain. Dan akhirnya apa? Masuk penjara. Setelah masuk penjara, menangis. Jadi kalau gentleman jangan menangis. Alkitab yang kita pelajari bukan kitab orang lain. Sesudah pelajari kitab orang lain, kita serang kitab orang lain. Itu bukan ciri kita.
Alkitab kita saja belum kelar kita baca. Betul? Jadi ketika kita saudara melihat Yesus sebagai juru selamat, tidak ada selain Dia. Karena ada banyak orang sedang membangun 3A. Katakan 3A. Yang pertama akhlak. Kalau akhlak itu jadi juru selamat, maka orang-orang penyembah agama di Tibet yang akan masuk surga. Karena orang RW babi, kalau pengucapan banyak dibantai. Orang sedang kecoa, orang nak bunuh. Kecoa nasi di kecoa naik di nasi, dan sebiar lewat baru makan. Kalau orang berani lewat, langsung habis. Kalau akal, artinya akal. Kalau akal yang membuatnya ke surga, Albert Einstein nomor 1. Orang-orang bodoh kesini masuk surga. Dan kalau amal, sumbang ini, sumbang itu. Kalau amal membuatnya ke surga, cuma orang kaya masuk surga. Orang miskin kasih masuk neraka. Padahal masuk surga bukan kaya miskin, bukan baru pintar. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 poin saja dulu karena ini inti. Yesus adalah Tuhan. Dia tidak berubah. Dan Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Roma 10, 9-11. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang membangkitkan Dia itu penting kan? Maka kamu akan diselamatkan. Yes. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Yes. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yes. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, 2 ini penting. Sebab ada orang menganggap Dia Tuhan tapi tidak terima Dia Juru Selamat. Ada orang akui Dia Juru Selamat tetapi tidak akui Dia Tuhan. 2 ini tidak boleh lepas, tidak boleh pisah, tidak boleh hanya salah satu. Jadi kalau orang mau surga, lahir baru itu begini. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Protokolnya begini. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya maksudnya pada hari ini menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Masuklah dalam hidupku dan aku akan hidup mengikut engkau sampai akhir hidupku. Dengan hati percaya. Saudara percaya Yesus di hati? Yes. Katakan di mulutmu, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Maka ayat ini bilang kamu akan diselamatkan. Kamu tidak akan dipermalukan. Kalau ada mulut yang mulai ngomong, saya punya hati percaya Yesus itu Tuhan, tapi mulut ngomong Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan seperti yang kita pahami dan menolak Yesus sebagai Juru Selamat. Hati-hati karena dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan dan dengan ucapanmu engkau akan dihukum. Yesus tidak dapat dipermainkan identitasnya. Pribadi Yesus tidak dapat dipermainkan walaupun engkau pintar. Pribadi Yesus tidak boleh dipermainkan walaupun engkau orang besar. Karena yang lebih besar dari semua orang besar hanya Yesus. Siapapun yang terbesar, siapapun yang terpintar, Yesus lebih pintar. Siapapun yang kaya, Yesus lebih kaya. Siapapun yang berpengaruh, nama Yesus lebih terkenal. Karena Dia punya nama di atas segala nama. Jadi saya pesan sekarang jangan permainkan nama Yesus. Apalagi menggunakan Dia sebagai komoditas untuk viralmu dan viral kita supaya banyak orang nonton. Karena Yesus punya nama terlalu berharga. Dan di sana Dia sebagai Tuhan, Dia butuh satu hal dari kita. Dia butuh dihormati. Haleluya. Saya yakin suatu saat orang-orang yang tidak dihormati, tidak menghormati Yesus. Orang kan kalau menghormati berarti berani mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di depan banyak orang.
Tapi kalau orang mulai poles, sebagai kelompok-kelompok yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mulai pro, mulai mendukung, mulai menjadi satu komunitas, saya yakin sudah lebih baik ditinggalkan semua orang. Tetapi saya tetap bersama Yesus. Kita tetap bersama Yesus sampai langkah yang terakhir. Itu adalah ajaran yang benar. Katakan amin. Dan sekali lagi, jangan permainkan siapa Tuhan kita, siapa Yesus di mata kita. Yang pertama, dia Tuhan. Yang kedua, dia Juru Selamat. Dan karena dia Tuhan, saya hormati dia. Dan karena dia Juru Selamat, saya tidak akan tinggalkan dia. Karena keselamatan itu berharga, tidak ada jalan lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, firman yang tertanam di hati jemaat, di hati setiap orang yang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan ditinggikan.